materi kita hari ini adalah saya ingin menampilkan penelitian-penelitian yang terkait dengan reproduksi. Jadi kita sudah cerita bagaimana praktek-praktek atau metode-metode untuk menampilkan atau merekayasa atau dalam tanda kutip membujuk ikan untuk reproduksi, ya. Nah, makanya hari ini saya ingin memberikan kuliah yang saya ambil dari publikasi-publikasi yang terkait pemanfaatan hormon untuk merekayasa reproduksi ikan-ikan yang kita tahu sulit untuk dibudidayakan, ya, untuk dibuat bertelur, ya. Jadi salah satu yang ingin saya tampilkan di sini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksa dalam tanda kutip ikan sidat agar bisa berproduksi, ya. Jadi ini adalah klasifikasinya, ya. Ada film chordata, kelas Actinopterygii, subkelas Neopterygii, kemudian divisi Telostei, ordo Anguilliform, famili Anguillidae, kemudian genus Anguilla, spesies Anguilla spp, ya. Jadi ini saya kira kita cukup familiar dengan ini. Di Unhalu ini, di Sulawesi Tenggara ini, ikan sidat bukan sesuatu yang asing. Bahkan kita bisa menemukan di pinggir-pinggir jalan di Unaha itu, kalau kita bergerak ke arah Unaha, biasa kita temukan dijual bersama dengan ikan-ikan gabus, ikan-ikan mas, ikan-ikan nila yang tertangkap dari sungai-sungai yang ada di sekitar Konawe, ya. Bahkan di Kendari, ya, di penjual-penjual ikan di bypass kita bisa temukan, biasa kita temukan ikan sidat ini. Jadi ikan sidat ini yang perlu kita ketahui adalah siklus hidupnya. Jadi ikan sidat ini kawin di laut dalam, kemudian telurnya menetas menjadi larva yang kita kenal sebagai leptosepali. Jadi dia berbentuk seperti pita transparannya, jadi bentuknya sebenarnya mirip daun, ya, tapi transparan. Nah, kemudian larva ini dibawa oleh arus menuju muara-muara sungai. Nah, di muara-muara sungai inilah dia berkembang menjadi glass eel. Jadi glass eel, ya, saya kira dari namanya glass, ya, dicirikan oleh tubuhnya yang tembus pandang. Ya, kenapa? Saya kira ini adalah mekanisme evolusi juga untuk mempertahankan kehidupan, di mana larva ini berenang di permukaan, kemudian ketika ada predator-predator yang berenang di bawah, kemudian katakanlah dia mencari mangsa ke arah atas, nah, dia tidak akan kelihatan karena matahari menembus tubuhnya dan predator di bawah itu tidak akan bisa melihat bahwa di atas itu ada larva yang bisa menjadi makanan, gitu, ya. Nah, jadi setelah dia berada di estuari, di muara, dia akan bergerak ke arah
hulu, ya. Kemudian di hulu sungai, kemudian di sungai dia menjadi individu dewasa. Jadi kita lihat seperti ini, ya. Dia akan kawin di laut dalam, kemudian menghasilkan telur, telur menetas menjadi leptocephalus, leptocephalus menjadi glass eel. Jadi ini sampai di leptocephalus dia masih di laut, kemudian glass eel dia sudah masuk di muara. Nah, di perairan tawar di sungai, itulah terjadi perubahan glass eel menjadi elver, kemudian yellow eel, kemudian silver eel. Jadi dia sudah keperak-perakan, sudah dewasa. Di saat itulah dia bergerak kembali ke laut untuk bertelur, kemudian mati. Ya. Nah, ini adalah makanan yang sangat digemari di Jepang, ya, dikenal dengan nama unagi, dan berusahalah orang untuk bagaimana merekayasa supaya ini bisa dihasilkan benih ini di pembenihan, di panti-panti pembenihan atau di laboratorium, dan saya akan tunjukkan hasil-hasil penelitiannya nanti, ya. Nah, jadi saya sampaikan reproduksinya tadi, ya. Kemudian di air tawar di sungai dia hanya mencapai TKG 2. Jadi nanti bergerak ke laut, baru di sanalah dia mencapai kematangan gonad 4 atau 5 untuk siap bertelur, ya. Nah, kemudian pemijahan diperkirakan pada kedalaman 400 sampai 500 meter. Suhu 16 sampai 17, salinitas 35 per mil. Jadi harus benar-benar di laut ini, ya. Jumlah telur yang dihasilkan sangat banyak ini, ya, 7 juta sampai 13 juta butir. Dengan diameter sekitar 1 mm. Telur menetas 4 sampai 5 hari, setelah itu induk yang memijah itu akan mati. Jadi ini siklusnya, ya. Nah, publikasi tentang keberhasilan menghasilkan glass eel ini dilaporkan pada bulan Maret 2003 oleh Tanaka, Kagawa, Ohta, Unume, dan Nomura. Jadi dari Jepang, ya. Jadi dia menulis artikel di Physiology and Biochemistry berjudul The First Production of Glass Eel in Captivity. Jadi produksi pertama glass eel di tempat terkurung. Nah, jadi ini Fish Reproductive Physiology Facility Great Progress in Aquaculture. Jadi artinya fisiologi reproduksi pada ikan memfasilitasi atau mendukung kemajuan yang sangat besar atau lompatan besar di dalam aquaculture. Jadi di sini dia menggambarkan bahwa fisiologi reproduksi itu memberi kontribusi di dalam aquaculture. Nah, kemudian yang kedua, ini ada juga first success of glass eel production in the world. Jadi ini 2005 ini dia juga menyampaikan atau mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa ini adalah sukses pertama produksi glass eel di dunia. Jadi dasar-dasar biologi dalam reproduksi ikan merupakan aplikasi teknologi aquaculture yang sifatnya baru dan advance, ya, dan unggul, maju, ya, terkemuka. Jadi ini diterbitkan tahun 2005.
Jadi kalau kita melihat artikelnya, maka metode yang digunakan kurang lebih sama lah dengan metode yang kita sudah kuliahkan beberapa pertemuan sebelumnya. Bahwa jantannya misalnya disuntik dengan HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Jadi sesudah disuntik dulu, kemudian ditunggu sampai 10 sampai 14 minggu, kemudian disuntik lagi dengan HCG, kemudian spermanya di stripping lah ceritanya ya. Kemudian diencerkan dengan artificial seminal plasma ya. Sementara betinanya dengan berat 600 sampai 1 kilo ya, 600 gram sampai 1000 gram itu disuntik dengan salmon pituitary extract. Jadi ekstrak hipofisa ikan salmon ya. Jadi disuntikkan, kemudian 8 sampai 13 minggu kemudian disuntik lagi dengan senyawa yang sama, yaitu salmon pituitary extract ya. Ditambah dengan DHP, jadi ada dihidropregnan-1-nya, jadi ada semacam hormon juga inilah ya. Kemudian setelah itu diovulasi ya. Dikeluarkan telurnya, kemudian dicampur. Jadi ini kurang lebih mirip dengan metode-metode hipofisa yang kita sudah kenal di ikan-ikan komersial air tawar yang kita kenal selama ini ya. Jadi model-modelnya seperti itulah. Nah, kemudian jadi nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Kemudian di Indonesia sendiri, di dalam negeri, ini ada penelitian-penelitian khususnya dari IPB yang mencoba juga mengusahakan supaya ikan sidat ini bisa mengalami pematangan gonad ya. Seperti yang disampaikan oleh Cahya Lestari ya. Jadi dia menggunakan HCG, kemudian menggunakan rekombinan growth hormone, kemudian menggunakan pregnan merserum gonadotropin, dan bahan kimia berupa antidopamin ya. Jadi kita sudah mempelajari ini. Ini semua adalah gonadotropin yang sifatnya untuk merangsang pematangan gonad. Kemudian antidopamin ini menghambat dopamin supaya jangan menghambat terjadinya perkembangan gonad ya. Jadi kombinasi ini diinduksikan secara intramuskular, jadi disuntik lewat daging ya. Setiap 7 hari selama 5 minggu. Nah, kemudian dengan perlakuan A itu disuntik dengan kontrol. Perlakuan B HCG dengan antidopamin. Perlakuan C HCG, antidopamin, dan rekombinan growth hormone. Kemudian perlakuan D HCG saja. Perlakuan E HCG tambah PMSG. Jadi ini kita pelajari kemarin, ini adalah pregnan merserum gonadotropin yang berasal dari serum hewan dari keluarga kuda ya, yang sedang hamil. Jadi hormonnya itu. Nah, kemudian setelah
Hasil percobaan menunjukkan perlakuan C, yaitu penambahan HCG tambah antidopamin, kemudian ditambah dengan rekombinan growth hormone, itu memberikan pengaruh pembentukan spermatosit pada minggu ke-6 dan minggu ke-8. Jadi ini peninjauan histologi ya. Kemudian ikan sidat yang diinduksi mengalami kebuntingan 87,5%, sedangkan kontrol tidak mengalami kebuntingan. Jadi artinya ini menunjukkan harapan bahwa penggunaan ini semua bisa menyebabkan adanya tahapan perkembangan gonad, namun belum lanjut ya, mungkin masih tertahan pada fase awal spermatogenik. Kemudian ada juga induksi maturasi ikan sidat menggunakan kombinasi hormon. Jadi Antares Sugati dari IPB juga ini. Jadi ini dia juga menggunakan PMSG, HCG, antidopamin, dan rekombinan growth hormone. Jadi dia menggunakan perlakuan yang berbeda variasinya, yaitu A kontrol, kemudian B PMSG, antidopamin, kemudian perlakuan C PMSG, antidopamin, kemudian rekombinan growth hormone ya. Kemudian perlakuan D hanya menggunakan PMSG, perlakuan E menggunakan GTH ya. Jadi dia menggunakan growth hormone komersial yang ternyata isinya adalah kombinasi dari PMSG dan HCG dengan perbandingan 2 PMSG dan 1 HCG ya. Jadi ini yang dia cobakan. Kemudian caranya disuntik dengan di bagian intramuskular, kemudian 5 kali dengan interval 7 hari sekali. Pengamatan terhadap perkembangan gonad selama 21 hari dengan interval 7 hari sekali setelah penyuntikan. Jadi hasilnya, perlakuan hormonal menyebabkan tingkat kebuntingan sebanyak 100%, sedangkan kontrol 0%-nya mengalami kebuntingan. Kemudian yang direkomendasikan sebagai perlakuan terbaik adalah paduan PMSG, antidopamin, dan RGH. Jadi rekombinan growth hormone. Jadi itu satu hasil riset juga. Nah, selain ikan sidat, spesies ikan yang juga dicoba direkayasa untuk reproduksinya adalah belut sawah ya. Jadi ada Riko Wisnu Wibisono, induksi pematangan gonad belut sawah dengan kombinasi hormon dan antidopamin. Jadi perlakuannya A adalah kontrol, kemudian B adalah hormon PMSG dan antidopamin, kemudian perlakuan C juga PMSG tapi lebih tinggi dosisnya ya 2 kali ya dari dosis B, tambah dopamin, ya dopaminnya sama dengan perlakuan di B. Nah, kemudian yang perlakuan D, PMSG-nya dibikin 3 kali lipat dari perlakuan B, kemudian antidopaminnya tetap. Nah, ternyata di sini yang disebut terbaik adalah PMSG 15 International Unit dan 5 ppm antidopamin. Yaitu dapat meningkatkan GSI ikan pada minggu kelima, kemudian dia menjadi HSI tertinggi pada minggu kedua, kemudian tingkat kebuntingan 80% dari belut perlakuan yang dimulai pada minggu ketiga perlakuan hingga perlakuan. Kemudian SGR tertinggi yaitu 0,5% dan histologi gonad pada minggu kelima menunjukkan belut sawah mencapai tingkat kematangan gonad 4. Jadi dia bisa mencapai TKG 4. Kemudian kombinasi PMSG dan antidopamin yang dosisnya lebih rendah
baru mencapai tingkat kematangan gonad 3. Ya, jadi kemudian pada kontrol tidak terjadi perubahan tingkat kematangan gonad, sehingga dapat ditunjukkan di sini bahwa PMSG dan antidopamin meningkatkan kematangan gonad belut sawah. Jadi ini perbandingannya ya. PMSG 15 IU dan antidopamin 5 ppm, itu jumlah induk matang 8 dari 8 ekor ya. Kemudian waktu pematangan 345 dan TKG 33. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana kehadiran antidopamin terbukti bisa merangsang pematangan gonad. Nah, apa sebenarnya kerja dari dopamin itu? Jadi dopamin itu diketahui menghambat atau dopamin itu bekerja pada hipotalamus. Dopamin bekerja pada hipotalamus menghambat pelepasan GNRH. Jadi dopamin bekerja pada hipotalamus, menghambat hipotalamus dalam mengeluarkan GNRH. Sementara kita tahu bahwa GNRH itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus untuk merangsang hipofisa mengeluarkan hormon-hormon yang diproduksinya. Apa hormon yang diproduksi oleh hipofisa? Yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dengan FSH dengan LH, luteinizing hormone ya. Jadi itu FSH dan LH. Nah, nanti pada gilirannya FSH dan LH yang akan bekerja pada gonad itu akan menghasilkan atau merangsang testis dan ovari untuk mengeluarkan hormon-hormon. Jadi inilah yang dilakukan oleh antidopamin. Jadi dengan adanya antidopamin, maka dopamin tidak akan bekerja mengganggu hipotalamus, menghambat hipotalamus untuk mengeluarkan GNRH. Jadi itu fungsi antidopamin. Nah, kemudian ini ada lagi induksi maturasi belut secara hormonal oleh Wiwin Kusuma Atmaja Putra dari IPB juga. Jadi ini juga menggunakan PMSG, menggunakan HCG, menggunakan antidopamin. Jadi ini perlakuannya ada kontrol, kemudian ada PMSG saja, ada HSG saja, ada antidopamin saja, ada perpaduan PMSG dan HCG. Kemudian ada PMSG dan antidopamin dan HCG dan antidopamin ya. Jadi efek diukur setelah 4 minggu. Jadi yang terbaik adalah penggabungan PMSG dan antidopamin ya. Jadi nyata di sini PMSG lebih bagus dibanding HCG ya. Nah, pada saat penggunaan PMSG dan antidopamin ini setelah berapa minggu tadi? Setelah 4 minggu, konsentrasi hormon estradiolnya sebesar 235,2 sampai 42,53 per mil. Kemudian GSI-nya 0,17 sampai 4,36, HSI 2,07, kemudian diameter telur 4,8 sampai 3,07, TKG mencapai TKG 4, fekunditas 128 butir, pertambahan panjangnya 0 cm. Jadi ini menunjukkan bahwa PMSG dan antidopamin yang terbaik. Mengapa? Karena FSH yang terkandung di dalam PMSG merangsang peningkatan FSH, konsentrasi estradiol, akibat kerja enzim aromatase, sehingga proses fitologenesis yang lebih cepat teramati pada melalui peningkatan GSI, HSI, diameter telur, tingkat kematangan gonad, fekunditas, pertambahan bobot tub yang tinggi, dan status kelamin. Jadi ini menunjukkan
bahwa PMSG lebih bagus jika dipadukan dengan antidopamin. Nah, ini juga saya kira pengulangan tadi bahwa di sini ada domperidon ya. Ini waktu kita bicara dengan efek antidopamin dalam bentuk domperidon pada krustasea, kelihatan domperidon tidak efektif ya. Ternyata pada ikan domperidon cukup efektif ya. Jadi domperidon sebagai antidopamin menghambat supaya dopamin ini tidak bekerja. Nah, kita tahu bahwa dopamin itu bekerja di hipotalamus. Apa yang dilakukan di hipotalamus? Dia menghambat supaya hipotalamus jangan mengeluarkan GnRH. Sementara GnRH inilah yang berperan untuk merangsang hipofisa untuk mengeluarkan hormon-hormon GSH, hormon-hormon FSH dan LH ya. FSH dan LH kemudian pada gilirannya bekerja pada gonad, yaitu testis dan ovari. Kemudian dialah yang testis dan ovari ini akan mengeluarkan testosteron dan estrogen ya, hormon-hormon untuk pematangan sperma dan pematangan telur. Jadi ini mekanismenya sehingga antidopamin efektif di dalam merangsang terjadinya maturasi melalui penghambatan dopamin sehingga dopamin tidak menghambat lagi hipotalamus dalam mengeluarkan GnRH. Jadi ya ini tadi kesimpulan dari penelitian itu dengan PMSG 20 IU dan antidopamin 0,01 itu dapat merangsang kematangan gonad pada belut sawah. Nah, kemudian ada lagi ini upaya pemijahan ikan belut sawah oleh Ahmad Fatayah dari IPB juga. Yang digunakan adalah opafrin. Jadi ini produk komersial ya yang hipofisa juga isinya ini ya. Gunakan dosis 0,5 dan 0,7. Jadi 2 kali penyuntikan. Yang pertama 0,5 ml per kilogram ikan dan 0,7 ml per kilogram ikan ya. 2 kali. Nah, kemudian kesimpulannya nah ini juga yang menarik ini, pemijahan dengan perangsangan induk belut betina melalui penyuntikan dan penggunaan opafrin dosis setengah dan 0,7 ml per kilogram bobot induk tidak berhasil merangsang ovulasi. Jadi ini ada laporan kegagalan untuk opafrin untuk belut ya. Sementara tadi kita baca sebelumnya yang jalan yang berhasil itu PMSG ya. Jadi kelihatannya ini untuk setiap spesies ada jenis gonadotropin yang lebih efektif dibanding yang lainnya. Nah, ini Muhammad Ihsan Fahriansa ini juga mencoba untuk menginduksi pematangan gonad belut sawah dengan hormon gonadotropin 5 IU, 10 dan 15. Jadi ini 5, 10, 15 dan kesimpulannya ya dikatakan di sini penyuntikan terbaik adalah 10. PMSG mempercepat pematangan gonad betina belut sawah. Ya, jadi ini menjadi kesimpulan bagi kita bahwa untuk belut sawah lebih bagus menggunakan PMSG. Tadi ketika menggunakan opafrin dikatakan tidak efektif. Kemudian juga sebelumnya menggunakan HCG, tapi ternyata PMSG masih lebih baik. Jadi ini tunjukkan video bagaimana pembenihan
kelihatannya adalah pengumpulan induk-induk ya untuk dipijahkan di laboratorium. Anda lihat bentuknya seperti daun ya. Nah itu tadi Leptosephali. Nah ini unagi. Nah, ini makanan mewah di Jepang ini. Nah kemudian ini pembenihan-pembenihannya, pemeliharaan induk segala macam ya. Nah ini pemeliharaan induk ya di outdoor. Nah ini induknya. Nah seperti tadi kita baca di jurnalnya ya. Jadi ada penyuntikan, kemudian ada pengukuran telur misalnya. Jadi ada pencampuran dengan untuk pengambilan sperma. Jadi ini ada apa tadi? Ada hipopisasi ya, ada penyuntikan dengan ekstrak hipofisa ikan salmon. Jadi ada penyuntikan dengan HCG ya. Apalagi tadi itu yang jantan disuntik juga dengan berbagai hormon-hormon itu, sehingga kemudian setelah dibiarkan beberapa lama terjadi perkembangan gonad, pematangan telur, pematangan sperma. Nah kemudian sperma dan telur itu dicampur di luar tubuh ya. Jadi ya kita lihat ini. Jadi labnya seperti ini ya. Nah ini kemudian ada stripping mengeluarkan telur, mengeluarkan sperma, kemudian dicampur atau dipertemukan sperma dan telur di dalam suatu wadah ya. Kemudian setelah itu memasuki proses inkubasi ya. Jadi ya ini jadi ada sperma, ada telur dicampur, kemudian dikocok-kocok seperti ini supaya terjadi fertilisasi ya. Ya ada cairan-cairan penambahnya ini yang ada tadi dalam jurnal penggambarannya itu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan inkubasi. Inkubasi dengan suhu tertentu sehingga diharapkan telur itu akan menetas menghasilkan larva. Nah, inilah telur ini diinkubasi ya. Perkembangan dari telur yang dibuahi tadi. Nah, ini yang terjadi di dalam. Nah, inilah yang tadi Leptosephali ya.
leptosepali yang masih transparan. Bahkan nanti sampai glass eel dia sudah bundar-bundar masih transparan. Jadi ini adalah eh, apa namanya, stage atau tahap setelah terjadinya eh, telur menetas ya. Jadi ini larva ini ya. Jadi ini larva ya. Ada kelihatan leptosepalinya. Ya, jadi predator-predator yang ada di sekitarnya tidak akan melihat dia karena badannya tembus pandang, jadi cahaya menembus pandang. Jadi ini tahap-tahap leptosepalinya ya. Nah, ini proses dari yang pertama ya, 3,6 mm sampai 50. Ya, ini leptosepali. Dia masih berbentuk seperti daun. Ya, berbentuk tembus pandang seperti kaca. Nah, ini X-ray-nya. Jadi kelihatan masih kecil tapi gigi-giginya sudah ini ya, tajam-tajam ya. Nah, ini pemberian pakannya. Jadi kesulitan dari pembenihan itu adalah mencukupi nutrisi ketika kuning telur sudah habis. Ketika kuning telur sudah habis dan kita belum tahu apa makanannya, ya di situ akibatnya hanya kematian dan kematian bagi larva itu. Jadi ini dari segi teknologi pembenihannya mungkin bisa saja kita sukses, tetapi dari teknologi penyediaan pakannya, bagaimana mempertahankan kehidupannya, biasa kita gagal. Tadi Anda lihat bahwa anaknya, telurnya itu sampai 7 juta sampai 13 juta. Jadi satu ekor induk betina sidat tadi itu bisa menghasilkan 7 juta sampai 13 juta telur. Nah, dari 13 juta itu hanya berapa persen yang bisa sampai dewasa ya? Mungkin hanya 0, sekian persen ya. Jadi ini sudah dibudidayakan ya secara intensif seperti udang pandamai kalau di tempat kita ya. Jadi industri atau budidaya sidat diharapkan bisa berkembang karena sudah ada terobosan-terobosan di dalam pembenihan ya. Karena kesulitan kita untuk memulai suatu budidaya adalah apabila kita belum mendapatkan benihnya. Kalau kita bergantung pada benih alam, ya suatu saat mungkin kalau kita tidak memanfaatkannya secara bijaksana, maka akan terjadi uh, panen yang berlebih ya, sehingga ya suatu saat bisa akan punah.